Church. Selamat datang di ibadah online pelajar dan mahasiswa GKPB Fajar Pengharapan. Gimana nih keadaan kalian selama 1 minggu ini? Yang lagi pada sibuk tugas kampus atau tugas kuliah, atau bahkan ada yang habis ujian dan sidang online ya. Semangat ya guys. Nah sekarang gue mau ajak kalian untuk fokus dulu yuk. Kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sekalipun ibadah kita online dibatasi dengan layar gadget atau layar laptop kalian, tapi gue yakin kuasa Tuhan gak pernah terbatas oleh apapun. Bener banget. Untuk itu, gue akan ajak kalian untuk sama-sama kita meresponi penyembahan dan khotbah yang akan kita dengar sebentar lagi dengan iman dan pengharapan kita. Karena pastinya akan ada insight yang bisa kita dapetin untuk menguatkan kita kembali. Dan gak ada bosan-bosannya kita ingetin kalian. Untuk kalian yang mau memberikan persembahan, kalian bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau langsung aja scan QR Code yang ada di layar kalian menggunakan aplikasi e-wallet apapun ya guys. Dan buat kalian yang ketinggalan informasi ini, langsung aja cek melalui www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB FP Online Church. Dan buat teman-teman yang ingin didoakan, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini. So, selamat beribadah. Mari sama-sama berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. We sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama kita nyanyikan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan maut, kita menaikkan syukur yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus. Semuanya katakan, gerakanlah, gerakanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu,
tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Come on, segenap hati katakan, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Come on. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay! Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Woo! Hai buat kamu yang sedang nonton di rumah, tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya mau bicara bagaimana kita bisa berjalan sampai pada purpose tujuan Allah dalam hidup kita. Membangun sikap attitude yang positif dalam diri kita. Tapi tetap diingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini hingga kamu merasa seperti in the low situation, kalaupun kamu merasa seperti down, but not out. Sekali lagi saya katakan bahwa kalaupun kamu merasa seperti down, but you are not out. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka kita bisa berbagi dengan orang lain di sekitar kita. Minggu lalu, subuh, di kompleks rumah saya mati lampu. Saya coba ambil emergency light dan buka horden untuk melihat keadaan di luar rumah saya. Di semua rumah lampu pada mati. Termasuk lampu jalan juga mati, jadi sangat gelap sekali. Keadaan subuh jam 3, jam 4 pagi, itu nggak bisa lihat apa-apa. Tapi saya melihat ada satu terang datang dari rumah di depan rumah saya. Keadaan yang gelap di sekitar kompleks rumah saya, membuat rumah itu menjadi sangat amat terang. Saya pengen tahu bagaimana rumah itu bisa nyala sendiri sementara semua rumah mati lampu. Kemudian saya dengar suara genset. Ternyata rumah itu pakai genset yang membuat rumah tersebut tetap menyala tanpa terpengaruh keadaan sekitarnya. Keadaan kita hari ini seperti itu, sepertinya keadaan sangat menekan, gelap, sepertinya kita nggak ngerti apa yang akan terjadi dan mengapa semua ini terjadi. Dan ini yang membuat banyak pertanyaan di dalam diri kita. Membuat kita semakin stres begitu. Tapi ingat, saya katakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita semua.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan punya rencana untuk setiap kita, yaitu rancangan, tadi dikatakan rancangan yang membawa damai sejahtera. Nabi Yeremia ini sedang bicara kepada bangsa Israel pada masa pembuangan, dan waktu itu mereka ada dalam masa kegelapan. Mereka nggak tahu ada pengharapan, tapi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan mengatakan bahwa kepadamu akan diberikan hari depan yang penuh harapan. Harapan itu apa? Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang kita inginkan untuk kita dapatkan pada waktu yang akan datang. Harapan itu sesuatu yang belum kelihatan hari ini, tapi kita berharap bahwa di depan itu pasti akan terjadi. Hope is joyful expectation about the future. Sekali lagi saya katakan, hope is joyful expectation about the future. Orang yang punya pengharapan selalu melihat jauh ke depan. Meskipun hari ini banyak masalah, meskipun hari ini ada krisis, meskipun orang-orang di sekitar kita nggak punya pengharapan, tetapi orang yang melihat jauh ke depan, orang yang punya pengharapan jauh di depan akan tetap bersemangat, ada joyful dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Karena orang-orang yang punya pengharapan percaya bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi. Di waktu yang akan datang bersama Tuhan, sesuatu yang baik pasti terjadi. Nah, bagaimana agar kita memiliki pengharapan yang benar seperti ini? Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Tuhan maksudnya, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat yang ke-13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kalau kita mencari Tuhan, maka kamu akan menemukan aku, maka kita akan menemukan Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sekali lagi dikatakan, dengan segenap hati. Waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka yang tadi dikatakan hari depan yang penuh harapan itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau hari-hari ini kita bertanya, kenapa sih semua ini mesti terjadi? Kenapa sih kita mesti diam di rumah? Kenapa sih kok lama banget rasanya? Hidup dan masa depan kita ada dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan. Dan Tuhan ingin kita menemukan Tuhan dengan mencari Dia dengan sungguh hati. Tuhan menginginkan kita untuk menemukan Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kita. Caranya bagaimana? Caranya harus segenap hati, enggak bisa setengah hati. Kalau kita ingin tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mau enggak hanya rencananya yang kita cari, tapi Tuhannya yang kita cari. Karena itu enggak bisa dipisahkan antara Tuhan yang punya rencana dan rencana Tuhan yang kita mau. Itu adalah satu kesatuan. Kalau kita mau tahu rencana Tuhan atas hidup kita, maka kita cari pribadinya. Pribadi Tuhan yang kita kejar, yang kita cari tahu. Waktu kita datang berdoa, tidak hanya sekedar mencari Tuhan aku minta diberkati, Tuhan aku minta hadiah, Tuhan aku minta supaya semua masalah ini lewat daripadaku. Betul, doa itu seperti itu, tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya sekedar hadiah berkat yang kita terima, tapi yang Tuhan inginkan adalah pribadinya dinyatakan dalam hidup kita. Dengan seperti itu kita bisa punya pengharapan waktu kita melewati kesulitan demi kesulitan yang ada. Kita enggak gamang dengan keadaan, kita enggak bingung dengan keadaan. Relasi yang kita bangun dengan Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, rumah yang pakai genset itu, meskipun mati lampu dari PLN, rumah itu enggak terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya genset, punya power untuk tetap menyala. Dalam social distancing seperti ini,
Mari kita buat waktu untuk kita berdoa dan mencari Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak berarti langsung kita tahu rencananya. Tapi yang Tuhan katakan bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan baik-baik saja. Life is not easy, but He will make us stronger. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan janji, Dia pasti akan genapi. Kekuatan yang dari Tuhan itu membuat kita mampu melewati krisis, apapun kesulitan yang ada hari ini. Hal inilah yang membedakan antara orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan dengan yang tidak. Apapun bentuk masalah yang ada hari ini, saya mau katakan, do not run from God, but run to God. Karena Mazmur 37 ayat yang 24 katakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, down but not out. Nah, kalau kita sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Ini yang penting, waktu kita berdoa mencari Tuhan, Tuhan mau ada karakternya yang dibangun dalam kita. Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya, karena rancangannya tadi damai sejahtera, penuh sukacita. Waktu kita mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan, kita harus belajar untuk mengobarkannya. Disinilah karakter Allah itu terus dibangun di dalam kita. Sedikit pengharapan yang kita dapatkan itu cukup. Dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan bahwa Dia datang, Yesus itu datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waktu kita punya sedikit, kita bagi sedikit. Waktu kita mendapatkan pesan Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita harus lakukan? Diam aja? Enggak, coba berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena hari-hari ini orang-orang membutuhkan Tuhan. Orang-orang membutuhkan firman Tuhan, ya apa yang kita dapatkan. Apa yang menjadi berkat buat kita, mungkin saja bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Waktu kita belajar berbagi, mungkin kayaknya sederhana ya. Contoh, waktu kamu dapat dengar firman Tuhan dan kemudian kamu tulis di story kamu. Kelihatannya sederhana, tapi kamu nggak tahu teman-teman kamu yang baca mungkin bisa saja sangat diberkati dengan apa yang kamu tulis. Waktu kita lihat ada orang yang membutuhkan apa yang kita punya, coba kita berbagi. Berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, karena dengan seperti itu kita sedang mengembangkan, membangun, membakar apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Karena kita nggak langsung sampai pada tujuan, tapi untuk sampai pada tujuan ada proses yang kita lewati. Dan saya mau katakan bahwa waktu kita berbagi kepada orang-orang di sekitar, itu sama seperti waktu kita waktu menanam jagung. Kalau menanam jagung itu dalam satu lubang itu masukkan 3 benih jagung aja. 3 aja, masukkan, kemudian ditutup dan disirami, tinggal nunggu waktu, itu akan bertumbuh pohon jagung dan dari pohon jagung itu akan banyak buah jagung. Kalau banyak buah jagung artinya lebih banyak lagi benih yang kita bisa tanam. Dan kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Seperti itulah pengharapan yang kita dapatkan di dalam Tuhan. Waktu kita punya pengharapan itu, kita coba berbagi. Sedikit yang kita bagi. Kalau kita lihat ada teman kita membutuhkan doa kita, berdoa buat dia. Waktu kita dengar teman kita punya sedikit masalah, mungkin kita nggak mampu untuk menyelesaikan masalahnya, tapi kita bisa berdoa untuk dia. Enggak selamanya kita menasehati orang, tapi waktu kita berdoa buat dia, pengharapan yang ada pada kita, kita bagikan buat dia. Itu yang disebut hope influencer, berbagi pengharapan kepada setiap orang. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dikatakan begini, sebab ia sendiri mengatakannya, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. To be a hope influencer, belajar untuk berbagi kepada setiap orang. Belajar membagi apa yang kamu punya hari ini. Waktu kamu lihat ada orang yang membutuhkan, tadi saya katakan, kalau kamu lihat ada teman kamu yang perlu untuk didoakan, jangan dinasihati kebanyakan, karena hari-hari ini terlalu banyak informasi yang membuat orang stres. Yang mereka butuhkan adalah doa kita. Contoh, waktu kamu melihat ada tukang sampah yang lewat di depan rumahmu yang biasa ambil sampah tiap pagi di depan rumah. Waktu kamu tahu kamu punya makanan dan dia butuh, kita berbagi. Waktu kita memberi, itu yang membuat kita jauh lebih berbahagia. Waktu kita memberi, itu membuat kita bisa senang. Kenapa? Karena kita melihat wajahnya senang. Waktu kita lihat senyum di wajahnya, dan itu akan memberikan sukacita dalam hati kita. Dan itu juga yang kita mau kerjakan sebagai hope influencer itu. Waktu kita tahu kita memiliki sesuatu, belajar untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar untuk keluar dari diri kita. Waktu kita hanya melihat keadaan kita, menangisi diri kita, mengasihani diri kita, maka ini sama aja seperti hal yang negatif yang kita taruh dalam diri kita, gak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi waktu kita berbagi kebahagiaan pada orang lain, maka kita akan menerimanya dengan limpah. Sama seperti tadi, 3 benih jagung yang ditanam, 3 biji doang, tapi itu menghasilkan pohon yang berbuah banyak. Dan Tuhan mau kita melakukan hal yang sama, berbagi kepada setiap orang di sekitar kita. Hari-hari ini dengan keadaan di sekitar kita yang gelap. Sama tadi seperti kompleks rumah yang mati lampu tadi, saya katakan. Hanya karena ada satu rumah yang nyala, karena dia punya genset. Seperti itulah kalau saya ibaratkan dengan kita hari ini. Tuhan mau ada kuasa Allah dalam kita yang membangkitkan iman, yang memberikan pengharapan. Dan waktu kita bagi kepada setiap orang, maka kita menjadi the hope influencer, membagi kebahagiaan kepada setiap orang. Dikatakan semakin banyak yang memberi, semakin banyak yang menerima. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Kalau satu orang bisa berbagi kasih, berbagi pengharapan, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya, maka itu akan seperti virus juga. Virus yang karena satu orang kemudian sedunia kena. Begitu juga pengharapan yang kita bagi. Waktu kita berbagi pengharapan, maka orang-orang di sekitar kita yang melihatnya akan menerima kebahagiaan dan sukacita yang ada pada kita. Tapi dasarnya tadi satu. Dasarnya tadi adalah bagaimana kita berakar di dalam firman Tuhan, bagaimana kita mencari Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karakternya dibangun di dalam kita. Dan waktu karakter Allah dibangun di dalam kita, pengharapannya dibangun di dalam kita, itu yang mampu membuat kita seperti genset di dalam satu rumah. Kalaupun mati lampu karena dari PLN, tapi rumah itu tetap menyala karena dia punya genset. Kalaupun orang-orang di sekitar kita penuh dengan kesusahan, kesulitan, krisis, memang itu yang ada hari ini. Tapi kita yang punya Tuhan di dalam kita mampu untuk melihat, menatap jauh ke depan. Ada masa depan di dalam Tuhan, ada pengharapan yang penuh dengan sukacita karena itu janji Tuhan kepada kita. Kalau hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak setiap kita, mari menjadi the hope influencer yang berbagi, yang mau membagi sukacita, membagi kebahagiaan itu pada setiap orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dapat diandalkan. Kami punya Tuhan yang dapat dipercaya. Engkau berjanji, Engkau juga yang akan menggenapinya. Kami mau pegang janji Tuhan bahwa di dalam Engkau ada masa depan yang penuh pengharapan. Mari Tuhan, kenalkan dirimu bagi setiap kami. Nyatakan dirimu dalam setiap kami Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang ada yang kami lewati. Berjalanlah bersama-sama dengan kami Tuhan. Hingga kami melihat
Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang nyata, berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami mampu menceritakan pada orang-orang di sekitar kami bahwa sungguh Yesus Tuhan kami adalah sumber pengharapan yang dapat diandalkan di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang di rumah, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada Tuhan Allah yang berkenan atas kehidupanmu, yang menyertai engkau dan memberkati engkau dengan kelimpahan dan menjadikan engkau menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you Kak Teti untuk message-nya. Gue yakin Hope Message ini tidak hanya berhenti di kita dan kalian. Karena sebagai Hope Influencer, kita bisa ambil bagian untuk share the hope buat orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa untuk join small group sehabis ini ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah bergabung dengan small group kita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Jaga terus kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kalian. Keep produktif. Dan bangun selalu hubungan kalian dengan Tuhan ya.
And don't forget to follow us on Instagram @grabsing dan @mahasiswa_GKPB untuk tahu informasi terupdate seputar tentang kegiatan kita ya. Stay safe Stay at home and see ya!